Pria paruh baya ini bernama Huang Fuzantian. Mata mereka semua terfokus pada arah yang sama, yaitu sebuah batu. Batu itu sangat besar, seperti bukit. Sisi batu yang menghadap mereka rata. Bagian belakang batu ditutupi dengan jimat, dan jimat tersebut terbakar satu demi satu, berubah menjadi api dan menyatu ke dalam batu. Oleh karena itu, dari sisi yang menghadap Huang Fuzantian dan lainnya, terlihat pemandangan yang merupakan zaman para dewa. Istana penguasa. 7 alam ini sangat luar biasa. Tidak hanya dia menimbulkan penglihatan seperti itu, tapi dia masih jauh di depan meskipun penglihatannya tidak sebaik Flame Junior. Para dewa benar-benar diturunkan olehnya, mendapatkannya jelas bukan hal yang baik bagi kita. Seorang lelaki tua mengerutkan kening, matanya penuh kekhawatiran. Nyatanya, tak hanya dirinya, ketujuh lelaki tua lainnya pun terlihat resah saat melihat adegan yang ditimbulkan oleh Jie Tianran. Para tetua pasti terlalu khawatir. Bahan sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari klan surgawi Huangfu dengan jelas menunjukkan bahwa zaman para dewa muncul berkali-kali di zaman kuno. Generasi jenius di zaman kuno semua melangkah ke dalamnya, tapi belum ada yang bisa mendapatkan warisan sebenarnya dari zaman para dewa. Meskipun penglihatan yang disebabkan oleh pewarna surgawi di dunia itu memang sesuatu, jika dia memiliki sesuatu yang lain, itu tidak mungkin dibandingkan. Pernahkah Anda melampaui angka-angka itu di zaman kuno? Jika dia benar-benar hebat, dia pasti sudah menyatukan dunia seni bela diri yang luas ini sejak lama. Dibandingkan dengan 8 lelaki tua di belakangnya, Huang Fuzantian tidak khawatir sama sekali. Di pihak kita, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. Jika bahan sejarah yang ditinggalkan nenek moyang kita benar-benar akurat. Setelah mengatakan ini, Huang Fuzantian mengeluarkan kompas kuno. Sudah hampir waktunya. Melihat ini, 8 lelaki tua di belakangnya membalikkan telapak tangan dan menunjukkan 8 kompas. Kompas di tangan ke-8-nya sama, namun berbeda dengan kompas di tangan Huang Fuzantian. Saya melihat Huang Fuzantian mencubit formula ajaib dan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam kompas. Saat kompas bersinar terang, lemparkan kompas tinggi-tinggi. Di atas kehampaan, cahaya menyilaukan yang dipancarkan kompas melemah dengan cepat. Di saat yang sama, ukuran kompas segera berubah dari 3 kaki menjadi benda raksasa berukuran 100.000 meter. Dan gambaran yang terpantul di kompas sebenarnya adalah 9 sungai surgawi di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Bahkan bayangan zaman dewa yang menutupi 7 alam Tianhe dapat terlihat dengan jelas. Sama persis dengan yang terjadi di dunia nyata. Tapi kemudian Huang Fuzantian mengeluarkan selembar kertas jimat, yang sangat istimewa. Ini jelas merupakan produk zaman kuno, tetapi memancarkan suasana yang lebih kuno. Jika dilihat lebih dekat, sebenarnya ini agak mirip dengan zaman para dewa, keduanya memiliki rasa penindasan yang kuat. Dia melemparkan jimat itu ke dalam kompas, dan lapisan cahaya tiba-tiba menutupi seluruh kompas, dan kemudian bayangan zaman Tuhan benar-benar berubah. Namun perubahan ini hanya muncul di kompas dan tidak bisa dilihat secara nyata. Di kompas, saya melihat bayangan besar zaman para dewa, dengan garis-garis seperti urat muncul dengan cepat. Itu bukanlah sesuatu yang meluas pada saat ini, tapi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja mereka tidak dapat melihatnya sebelum kekuatan kertas majemuk diintegrasikan ke dalam kompas. Pembuluh darah itu tidak hanya banyak, tetapi juga mencakup area yang sangat luas, sebenarnya meliputi 9 sungai surgawi dari seluruh dunia seni bela diri yang luas.
Sebagian besar pembuluh darah ini meluas hingga Tianhe ke-9. 8 sungai surgawi lainnya juga kurang lebih terhubung. Singkatnya, jumlah urat yang menghubungkan 8 sungai surgawi lainnya jauh lebih sedikit daripada jumlah sungai surgawi ke-9. Hanya saja, tidak peduli sungai langit mana yang terhubung dengan urat-urat tersebut, titik akhir dari urat-urat tersebut tidak dapat dipastikan, dan sulit untuk menentukan titik pendaratan akhir. Melihat pemandangan ini, Huang Fu Zantian dan 8 tetua semuanya mengubah wajah mereka. Mereka berdua terkejut sekaligus bahagia, tentu saja, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan ini. Huang Fu Zantian tidak berani mengabaikannya, dan mengeluarkan selembar kertas jimat lagi dan mengintegrasikannya ke dalam kompas. Kali ini kekuatannya tidak menutupi seluruh kompas, tetapi berubah menjadi gumpalan arogansi, berkeliaran di kompas seperti ikan. Huang Fu Zantian memeras formula ajaibnya dan mendorong kekuatan untuk mendarat di totem Tianhe. Segera, titik akhir pembuluh darah di area yang dicakup oleh kekuatan menjadi lebih jelas. Pada saat ini, 8 lelaki tua dari klan surgawi Huang Fu begitu bersemangat sehingga mereka mengeluarkan selembar kertas jimat. Jimat ini juga memiliki aura yang mirip dengan zaman para dewa, namun berbeda dengan jimat yang dikeluarkan Huang Fu Zantian sebelumnya. Mereka mengintegrasikan jimat ke dalam kompas di telapak tangan mereka. Tak lama kemudian, kompas mereka juga berubah. Itu benar. Catatan sejarah klan kita benar. Pada saat ini, 8 tetua klan surgawi Huang Fu semuanya tampak sangat gembira, sama bahagianya dengan anak-anak. Bahkan Huang Fu Zantian tersenyum lebar dan tersenyum cerah. Di dalam klan langit Huang Fu, terdapat catatan tentang zaman para dewa. Zaman para dewa muncul di zaman kuno, dan di zaman kuno, zaman para dewa muncul sangat sering. Terlebih lagi, zaman Tuhan selalu ada, namun terkadang muncul secara langsung seperti sekarang. Namun sebelum muncul, zaman Tuhan juga sudah ada. Anda bisa memasuki zaman dewata ketika sudah muncul. Padahal, ada pintu masuk yang belum muncul. Hanya saja sebelum muncul, melangkah ke dalamnya tentu membutuhkan kesempatan dan kekuatan yang lebih. Namun apakah Anda masuk saat hal itu muncul atau saat hal itu belum muncul, hasilnya tetap sama. Tidak peduli di alam mana Anda berada, bahkan mereka yang telah mencapai puncak zaman kuno tidak dapat memperoleh warisan zaman para dewa. Jika tidak ada yang mendapat warisan, tentu tidak ada yang mencapai puncak. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang menjadikan dewa. Karena itu, zaman para dewa telah menjadi iblis dalam diri banyak orang. Bahkan mereka yang dulunya junior kemudian tumbuh menjadi tokoh papan atas di dunia persilatan yang luas. Namun mereka masih terobsesi dengan zaman para dewa. Belakangan, seorang spiritualis dunia dari zaman kuno akhirnya mengungkap beberapa rahasia zaman para dewa. Ia mengatakan meskipun warisan di zaman para dewa sulit diperoleh, namun zaman para dewa bukanlah metode para dewa. Itu hanyalah formasi yang dibuat oleh makhluk kuat di zaman kuno. Ia mengatakan bahwa di zaman para dewa, terdapat penghalang tersembunyi yang menghubungkan berbagai sungai surgawi. Di setiap Tianhe, terdapat kekuatan khusus, atau harta karun dari zaman kuno. Kekuatan dan harta itulah yang memberikan kekuatan formasi yang kuat untuk zaman para dewa. Meski mengejutkan langit dan bumi, nyatanya zaman para dewa juga merupakan sebuah formasi, dan sepenuhnya sesuai dengan aturan tata letak formasi. Namun pada saat itu, pernyataan tersebut tidak meyakinkan.
Namun siapa sangka para spiritualis dunia zaman dahulu mengeluarkan selembar kertas jimat dan menyatukannya ke dalam kompas buatannya. Kertas jimat sebenarnya menyebabkan pemandangan di kompas berubah. Penghalang tersembunyi yang dia bicarakan, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya dalam kenyataan, sebenarnya muncul di kompas. Dia mengatakan bahwa jimat itu dimurnikan dari kekuatan yang dia peroleh dari zaman para dewa. Itu sebabnya penghalang tersembunyi di zaman para dewa bisa terungkap. Arti dari penghalang tersembunyi tersebut adalah untuk memberikan aliran kekuatan formasi yang stabil untuk zaman para dewa. Beberapa kekuatan atau harta karun mungkin telah habis, namun karena zaman para dewa masih ada, berarti masih banyak kekuatan dan harta karun yang utuh. Selama Anda dapat menemukan titik akhir dari penghalang tersembunyi, Anda dapat menemukan harta atau kekuatan itu.